Halo semuanya, ini adalah video yang keempat. Ayo kita akan membuat email lagi ya. Sekarang kita berfokus pada controllernya. Kita balik lagi ke codeigniter.org ya, codeigniter.com. Kita cari namanya email class, oke. Kita ke documentationnya dulu, buka documentation online UC. Kita cari email saja. Email. Oke, kita buka email helper, email class, yang kelas ya. Yang kelas kita pilih yang kelas, kita pilih yang kelas. Ayo kita kirim email sekarang juga. Nah, ini dia. Email class. Oke. Ini dia. Ini kenapa banyak kuning-kuning ya? Ya udahlah, gak apa-apa. Ini email class, kita lihat sending email di sini using email library. Oke, library-nya kita copy aja semua di sini. Kita copy nih. Kita copy. Pokoknya jadi programmer yang baik itu harus bisa membaca dokumentasi dengan baik ya, teman-teman. Kita copy aja di dalam sendmail ini tadi, sendmail, fungsi yang sudah kita tentukan sebelumnya di dalam class mail, oke. Ini biarkan saja library mail karena kita ingin mengimport sebuah library dari coordinator yang bernama email. Nah, from ini adalah berasal dari mana email ini akan dikirim gitu. Email pengirimnya siapa? Email pengirim kan tadi email kita nih variabel email. Ini kita masukin aja ke sini. Ini kita hapus aja nih yang sebelah koma. Ini kita hapus aja jadi email ya, $email. Your name, ini ganti jadi nama saya dong. Alfian ganteng. Jangan ganteng-ganteng bang, nanti kualat lu. Jangan deh, ya jangan ganteng deh. Tampan ya. Oke. Tampan saja dan berani dan rajin menabung. Siap. Tuh ini ya ke someone that we want to send. That will be a receiver. Email tujuan. Oke, kita copy aja. Alamat email tujuannya ke email tujuan. Oke. CC-nya nggak perlu ya. BCC-nya juga nggak perlu. Kita bisa komen atau hapus aja. Saya pilih komen aja. Dan subjeknya apa? Misalnya tes email. Oke. Tes email. Dan message-nya apa? Message-nya tadi kan udah nih, isi email ini. Isi email kita copy ke sini. Tada, set. Udah selesai. Nah, ini adalah email kelasnya. Tapi seharusnya kita harus mendefinisikan config-nya dulu. Nah, jadi masih di halaman yang sama, kita lihat sidebar sini ada config class. Kita buka aja dulu config class-nya. Lalu cari email. Kok nggak ada ya? Gini. Kita cari aja email dulu di sini dah. Di dokumentasinya. Terus kita cari apa ya namanya, lupa deh. Email helper kali ya. Email helper kalau nggak salah ya. Nah, oke. Kita cari dulu ya. Email helper ya. Oke, bentar ya. Iya, oke. Jadi sebenarnya dari sini bisa ya. Kita kembali lagi ke email class tadi ya. Email class ini ada namanya setting email preference ya. Di sini ada 21 preference yang tersedia. Nah, ini nih. SMTP ya. Kita harus mengirimnya lewat SMTP. Jadi ini kita mungkin copy aja. Atau saya udah punya nih versi lama saya. Jadi ini lebih lengkap. Ini menurut saya ini masih kurang ya. Walaupun dokumentasi dari situs
officialnya, cuman menurut saya itu masih agak kurang. Jadi mungkin kita harus definisikan kembali ya supaya lebih lengkap. Oke, kita buka aja dari email sini. Ini project saya sebelumnya. Nah, ini nih. Ini dia nih, config ini nih. Ini kita copy aja. Kita copy ini, close aja dulu biar sama-sama ngerti ya. Kita dari ulang aja dari nol. Oke, kita buka folder config. Di sini kita buat file baru namanya email.php. Oke, buat email.php. Di sini masih kosong ya. Kita copy aja dulu. Tapi di headernya kita tambahin aja. Kita copy dari ya ini, dari config-config ini atasnya aja yang kita copy. Ini aja define base path-nya aja. Nah, kita copy ke atas dulu. Simple ya. Nah, udah selesai ya. Nah, jadi kita ngapain sih di config ini? Config emailnya yaitu kita menentukan protokolnya. Protokolnya SMTP pasti. Bisa juga send mail, tapi lebih aman dan lebih keakuratan untuk email itu bisa dikirim itu ya pakai SMTP sih protokolnya. Karena udah paling umum ya SMTP sebagai protokol pengirim email. Tapi satu-satu, biasanya SMTP itu nggak bisa langsung bareng gitu, harus satu email satu, nggak bisa paralel kerjanya. Oke, yang ini SMTP host. SMTP host tuh kita mengirim email dari host apa, misalnya email pengirim kita adalah email Google, berarti hostnya harus dari Google. Atau saya pernah memiliki API, maksud saya SMTP relay dari Mailgun ya. Mailgun tuh juga berguna sih, appmailgun.com ini. Cuman ini berbayar, tapi memiliki ya keunggulan lainnya seperti bisa mengirim email sehari itu bisa lebih dari 1000 email. Jadi lebih luas ya, lebih banyak limitnya. Tapi ini nggak akan saya bahas sekarang. Sekarang saya akan menggunakan SMTP Google dulu ya, yang gampang ya, yang bisa teman-teman gunakan lebih mudah dulu ya, karena Mailgun itu berbayar, jadi kesulitannya sebenarnya ya agak ribet dibayarnya itu sih, sama ada waktu propagasi ketika kita mengirimnya itu. Jadi nggak sembarangan sih pakai Mailgun tuh, karena kita misalnya udah punya website dan websitenya udah ada DNS-nya. Nah, itu baru bisa pakai Mailgun. Kalau kita masih menggunakan localhost seperti ini, kita belum bisa menggunakan Mailgun karena belum ada DNS yang tersambung. Karena DNS itu akan dicocokkan di Mailgun tersebut sebelum dia membuat ID dan password untuk SMTP kayak gitu. Jadi kita pakai Gmail aja. Gmail tuh udah enak lah. Terus portnya 465 atau 587 juga bisa ya. 587 itu untuk SSL, jadi 587 untuk untuk TLS, sorry. 465 itu untuk TLS. 465 untuk SSL, sorry lagi. 465 untuk SSL, 587 untuk TLS. Nah, ini protokol-protokol enkripsi ya, udah uh, yang paling aman lah istilahnya. Ada lagi yang 25, saya nggak tahu sih itu apa. Belum pernah pakai juga 25, tapi lebih sering 465 atau 587. Nah, kalau kita menggunakan 465, kita harus menentukan SMTP kriptonya jadi SSL. Atau kalau kita menggunakan 587, ini nggak perlu ya, ini bisa dihapus aja, tapi ininya 587 gitu. Karena saya menggunakan 465, ini SMTP kriptonya saya nyalakan. Timeoutnya ini nggak penting sih sebenarnya, bisa di komen aja, tapi ya saya pakai aja untuk timeout aja sih, untuk tambahan aja. Nah, usernya kalian nih. Ini mohon maaf nih ada passwordnya. Ini email cadangan saja ya, email cuma untuk ngirim-ngirim email doang. Jadi masukkan user kalian di sini, email user kalian di sini, terus passwordnya apa kalian tekan di sini juga. Ini sebenarnya nggak perlu,
dan UTF-8, HTML, clear text, dan new line. New line ini perlu banget, seolah-olah seperti memencet enter untuk kirim email gitu lah ya istilahnya. Dia ini berfungsi untuk kayak enter lah gitu nanti. Oke, kita konfigurasi email kita sudah selesai dan balik lagi ke controller email. Kita tadi tahu bahwa this load library email itu artinya kita meng-load library email yang ada di library. Yang ada di mana ya? Ya, pokoknya nanti ada library lagi itu di load. Di mana library ini dia mengimport si config tadi, config email yang udah kita definisikan di sini tadi. Jadi ini di load sama library emailnya. Nanti di mail controller kita ini bakal diimport lagi. Jadi keren banget ya, udah langsung bisa langsung otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu definisiin di sini langsung gitu ya. Jadi bisa import otomatis gitu. Udah selesai. Sekarang tinggal kita coba isi aja. Kita coba ya. Kita kembali ke awal. Coba ini dari email Teko ya. Tadi kan karena pengirimnya dari Teko. Email pengirim kalian. Terus email tujuannya misalnya ke email saya juga. Oke, isi email dan kirim. Kita tunggu. Nah, kalau tandanya kosong begini berarti kita sudah berhasil ya. Sebenarnya ini bisa kita ubah juga menjadi tulisan email terkirim. Bisa juga, nanti saya akan jelaskan. Tapi kita lihat dulu emailnya apakah udah terkirim atau belum. Gmail ya. Saya menggunakan email. Udah berapa menit kita? Udah 12 menit. Oke, sedikit lagi ya. Oke. Nah, lihat. Dari Alfian Tampan. Oke. Subjeknya tes email. Isi emailnya ada juga. Siap. Berarti kita sudah berhasil mengirimkan email yang bukan dari Gmail. Wow. Ribet ya ternyata. Oke. Kenapa nggak dari Gmail aja bang? Oh. Lu bukan programmer kalau cuma dari email aja. Dari Gmail aja. Oh. Ya intinya gitulah ya. Oke. Gimana cara mengubah tadi ya? Maksudnya supaya ada tulisannya email terkirim gitu. Ya udah kita ini terkirim aja. Kita kasih variabel terkirim. Kita ambil logika if dan else. If-nya itu jika terkirim. Itu doang kan. Sama dengan true atau nggak perlu. Terkirim sama dengan true ini bisa langsung kayak gini aja. Jika terkirim maka echo email terkirim ke, kita bisa panggil kemana, ke email tujuannya, berarti email underscore tujuan gitu. Else-nya email gagal terkirim. Nah gitu ya, gampang kan. Terus bisa juga echo print debugger. Nah bisa gini ya, coba kita kirim ulang ya. Terakhir kita kirim ulang emailnya dari Teko. Ini password tadi nggak usah ya, kita nggak perlu password karena passwordnya udah manual tadi. Kita kirim ke sini email, coba. Jika terkirim maka akan menghasilkan, nah email terkirim ke dia, dan emailnya akan terkirim nggak ya,
tuh? New message from Alfian. Nah, ada tuh baru. Oke, selamat. Kita sudah bisa mengirim email yang bukan dari Gmail. Siap. Dan itu video saya yang pertama mungkin ini agak panjang karena saya baru mulai, jadi nggak ngerti cara menggunakan waktunya dengan baik. Jadi oke, sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen. Eh, saya akan memberikan tutorial seputar coordinator juga sih. Cuman saya nggak tahu ke depannya akan memberikan tutorial apa. Jadi mungkin kalau misal ada saran bisa kirim komen atau coba subscribe lah ya. Subscribe dulu lah baru komen. Enggak ya, terserah lah. Mau subscribe juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Tapi yang penting di like, gitu. Subscribe nggak apa-apa, nggak usah, tapi di like. Di like nggak apa-apa, tapi di komen. Nah, gitu dah. Kalau nggak di like dan nggak di komen, ya berarti harus subscribe. Nah, gitu. Yaudah. Selamat bekerja, selamat melanjutkan aktivitas. Work from home aja. Stay safe, stay di rumah, stay at home. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai ya. Bye-bye. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Di chapter selanjutnya. Terima kasih.